Piala Dunia 2034 berlangsung di Arab Saudi. Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan perhelatan Piala Dunia 2034 yang merupakan Piala Dunia edisi ke-24 akan berlangsung di Arab Saudi. Infantino mengumumkan Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 dalam unggahan di media sosial sembari menjelaskan ajang tertinggi sepak bola antar negara dalam edisi 2026 hingga 2034 berlangsung di 5 benua dan 10 negara. Acara terakbar di dunia akan diselenggarakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 2026 di Amerika Utara. Dua edisi berikutnya Piala Dunia FIFA akan diselenggarakan di Afrika, Maroko, dan Eropa, Portugal dan Spanyol, dengan 3 pertandingan selebrasi dimainkan di Amerika Selatan, Argentina, Paraguay, dan Uruguay pada 2030 dan di Asia, Arab Saudi pada 2034. 3 edisi, 5 benua, dan 10 negara terlibat dalam pementasan pertandingan di turnamen tersebut. Itulah yang menjadikan sepak bola benar-benar mendunia, tulis Infantino. Orang nomor 1 di FIFA itu juga menjelaskan proses pengajuan sebagai tuan rumah telah disetujui FIFA dan ke-6 konfederasi. Sebelumnya Australia sempat berminat menjadi penyelenggara Piala Dunia 2034. Namun Federasi Sepak Bola Australia kemudian menyatakan mundur dari proses bidding tuan rumah pada Selasa tanggal 31 Oktober atau pada hari terakhir. Dengan demikian, Arab Saudi menjadi satu-satunya negara yang masih terdaftar sebagai calon tuan rumah hingga hari penutupan bidding. Arab Saudi akan menjadi negara Asia keempat yang menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah Korea Selatan, Jepang, dan Qatar. UEFA digandeng jadi penyelenggara Ballon d'Or mulai 2024. Grupe Amaury, induk perusahaan media France Football dan L'Equipe, menggandeng UEFA untuk menggelar Ballon d'Or. Kerjasamanya akan dimulai pada 2024. UEFA dan Grupe Amaury, pemilik perusahaan media France Football dan L'Equipe, hari ini mengumumkan kemitraan untuk menyelenggarakan Ballon d'Or yang terkenal mulai tahun 2024. Bersama-sama, UEFA dan Grupe Amaury bertujuan untuk meningkatkan status dan jangkauan global penghargaan Ballon d'Or, sambil memupuk rasa persatuan dan kolaborasi dalam komunitas sepak bola, tulis situs resmi UEFA. Ballon d'Or atau penghargaan pemain sepak bola digagas majalah France Football sejak 1956. Sempat berkolaborasi juga dengan FIFA pada 2010. Kerjasama itu berakhir pada 2016. Kini menggandeng UEFA. Grupe Amaury masih menjadi pemegang merek Ballon d'Or, dan berjanji akan tetap independen dalam memberikan voting. Sementara UEFA punya tugas lain. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Grupe Amaury tetap menjadi pemilik merek Ballon d'Or dan akan terus mengawasi sistem pemungutan suara, yang tidak akan berubah dan independen. Sementara UEFA akan menyumbangkan keahlian sepak bolanya, memasarkan hak komersial global, serta menyelenggarakan pesta penghargaan tahunan, tulis UEFA. Awalnya, Ballon d'Or juga hanya diperuntukkan untuk pemain Eropa saja. Baru pada 1995, ajang itu diperluas dengan memberi penghargaan ke pemain dari benua lain. Eduardo Camavinga teken kontrak baru di Real Madrid sampai 2029. Eduardo Camavinga akhirnya resmi menekan kontrak baru di Real Madrid. Kontrak baru ini akan membuatnya bertahan setidaknya sampai tahun 2029. Sebenarnya kontrak gelandang asal Prancis ini masih jauh dari kata habis. Dirinya masih terikat kontrak hingga tahun 2027 mendatang. Akan tetapi, Madrid mengambil langkah untuk memberi perpanjang kontrak selama 2 tahun.
Poin penting yang dimasukkan dalam kontraknya adalah klausul pelepasan sebesar 1 miliar euro. Real Madrid dan Camavinga mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak yang akan mengikatnya hingga tanggal 30 Juni tahun 2029. Tulis pernyataan resmi klub. Keputusan Madrid memperpanjang kontrak Camavinga tidak lepas dari kontribusinya sejak didatangkan dari Rennes pada 2021 lalu. Selama 2 musim pertamanya di Madrid, Camavinga sukses merengkuh 6 trofi di antaranya Liga Champions, Piala Dunia Antar Klub, Piala Super Eropa, Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Dan begitu usianya menginjak 20 tahun, dia telah mencatatkan 114 penampilan berseragam Real Madrid. Dia juga sempat masuk kandidat Golden Boy 2021 dan 2022 serta Copa Trophy 2022 dan 2023. Tulis pernyataan resmi. Kontrak baru Camavinga ini seolah menyusul kontrak yang baru saja diterima oleh 2 rekannya yang lain, Vinicius Junior dan Rodrigo. Namun tidak seperti kedua rekannya. Laporan dari Spanyol menyebutkan, kenaikan gaji Camavinga tidak signifikan. Kendati begitu, sang pemain bahagia di Madrid. Itulah kenapa Camavinga tidak pikir panjang untuk memperbaharui kontraknya.